Kayak anak sekarang mungkin ngelihat foto-foto lu di Facebook kali ya. Ya anjing lu. Iya. Alay banget emo. Tapi pada saat itu semuanya begitu gayanya. Semuanya kayak gitu. Gue baru ngeh tuh minggu lalu deh, kayak masalah gue ke salah satu gedung lah di daerah SCBD gitu, gedung gede gitu. Nih di luar musik ya. Terus gue ngeliat si gedung nih kerjasama sama kayaknya seniman muda gitu dah. Cuma gue nggak pernah ngeh nih namanya, apa karena gue nggak ngeh gitu ya, atau gue cuma taunya yang populer doang. Nih gue bilang, nih siapa orang-orang ini? Kok bisa ada gitu, bisa kerjasama sama gedung yang lumayan besar gitu di Jakarta gitu. Maksud gue berarti kan sebenarnya atau mereka memang dikelola dengan manajemen yang baik gitu. Akhirnya mereka bisa kerjasama kayak gitu, walaupun secara populer, paling nggak populer di digitalnya gitu, di internetnya mereka tidak terkenal nih. Tapi ternyata track recordnya mereka oke loh. Iya, jadi lebih lagi ke manajemennya si musisi atau si senimannya ya, mau di bidang apapun gitu. Seniman tuh harusnya sadar betul kayak lu tugas lu bikin karya. Sebenarnya udah loh sampai situ aja. Cobain kan juga sempat kayak balik lagi ke Nirvana. Cobain juga sempat sampai akhirnya Courtney Love-nya ikut ngurusin manajemen Nirvana itu kan yang bikin mereka rada goyang tuh sebenarnya kusut. Cobain kalau nggak salah minta 70% dari penjual dari semua hak intelektual. Oh jadi akhirnya dia jadi egois ya akhirnya. Kayak gitu karena dia merasa bikin lagu segala macam. Untungnya Dave Grohl sama Chris Novoselic itu fine aja. Ya. Partner yang slow lah. Partner yang slow. Cuma di Indonesia justru kayak gitunya yang di permasalahin Joy. Kayak gitu ya. Maksudnya ketika lu dilihat dikit nih sama industri, misalkan kita ngomongin seni secara luas ya. Misalkan lu pelukis, apa lu mural, apa lu street artist gitu kan, atau musik gitu misalkan. Lu dilihat dikit lu langsung pasang harga gede tanpa alasan yang jelas gitu. Oh, tidak ada hal yang mendasari itu ya. Harusnya kan maksudnya ada hal-hal ya. Ada hal-hal yang mendasari kenapa kok tiba-tiba lu jadi mahal gitu. Jadi sampai orang yang tadinya respect jadi kagak respect gitu ya. Dan masyarakatnya juga mendukung kekacauan itu terjadi gitu. Kayak misalkan taruhlah lu misalkan tiba-tiba lu jadi desainer mana gitu kan. Yang pasti pertama kali ditanya itu misalkan, "Weh, keren Joy lu dipakai di Pancoran misalkan, di Tugu Pancoran desain lu keren. Tugu Pancoran lu mural gitu." Orang applause. Habis itu orang nanya nih kedua kalinya nih, "Lu dibayar berapa Joy?" Dibayar 3 juta. Ih, murah banget. Tiba-tiba yang tadinya dia bangga sama karya lu tuh drop. Cuman karena lu dibayar berapa. Itu menurut gua nggak make sense sih. Jadi apa ya? Jadi balik lagi parameternya kenapa selalu uang gitu ya? Selalu materi, ekonomi gitu, bukannya kekaryaan lo gitu. Misalkan lebih kayak misalkan apa yang lu lakuin bisa jadi lebih oke gitu. Lebih ke lu, oh berarti gue setelah gue bikin di monumen AA gitu di Pancoran, gue harusnya bisa bikin lebih besar lagi di mana gitu. Harusnya tolak ukurnya itu dong. Seperti itu. Terus dan harga kan akan mengikuti. Iya. Maksudnya, nah di situ kadang-kadang si senimannya itu patah. Karena dipatahkan dengan uang, pendapat orang yang tentang uang itu ya. Kayak gitu. Wah, lu cuma dibayar segitu, bro. Nggak sayang, nggak rugi. Akhirnya next project lu gila tuh, bisa 200-300%. Oh, yang akhirnya muncul angka-angka nggak masuk akal ya. Karir lu selesai udah. Orang nggak mau. Wah, gila, gue appreciate bro sama. Atau memang lu punya alasan kayak misalkan gue pribadi gitu. Gue untuk beberapa pekerjaan emang gue kasih harga tinggi karena gue males. Oh, sebenarnya kan ada harga buang ya. Harga buang, gue males. Lu segini mau nggak? Kalau dia mau ya jalanin. Paling nggak basicnya karena uang gitu. Maksudnya lu mau ngejalanin karena uang. Karena kan itu komersial project ya. Komersial, job bukan karya bukannya personal project. Bukan personal project. Tapi gue sering banget ngambil kayak misalkan pameran yang di Brazil gitu kan. Di penghujung announce-nya itu, yang baru kemarin ini ya? Ada perubahan kan, $25.000 itu ternyata dikhususkan buat seniman Brazil. Karena mereka dengan alasan gua harus melindungin jaringan pengaman sosial dan ekonomi seniman gua dulu nih. Seniman negara gua dulu. Nah itu make sense menurut gue, ya udah nggak masalah. Lu tapi dapat sesuatu dari situ? Ya dapat, ya publikasi aja. Ya sebenarnya itu udah oke secara, maksudnya lu bisa dikenal sama
pasar yang lebih luas ya, maksudnya bukan pasar ya, lebih ke audiens yang lebih luas kan di Brazil paling enggak lu itu walaupun lu maksudnya di sana kan kalau nggak salah yang lu update tuh lu dipajang di public area kan. Iya. Itu kan sebenarnya udah jadi public area tapi di Brazil men gitu, bukannya di Indonesia. Harusnya itu aja lu udah jadi achievement lu tuh seharusnya begitu, bukan yang masalah dibayar berapa. Iya. Ya itu lu mah jualan aja di NFT. Sanci art. Iya, Sachi Art, NFT. Nah, itu gua nggak naruh karya emang gila-gilaan harganya karena gua juga males juga jualan. Iya, maksudnya kalau lu mau ya segitu, kalau enggak ya udah. Tapi sebenarnya di balik achievement place ya, maksudnya kayak di negara mana lu dipamerin, kayak di galeri mana dipamerin, menurut gue pribadi sih kagak begitu ini Joy, nggak begitu penting menurut gue. Tapi yang lebih penting itu ada loh orang yang apresiasi ide lu. Nah itu sebenarnya. Iya benar. Gue bikin karya kan, maksudnya ada apa ya? Kalau klisenya tuh ada keresahan. Iya. Ya kan ada keresahan. Oh bukan apresiasi kali. Ada yang merespon. Nah ada yang merespon itu menurut gue lebih achievementnya di situ. Iya. Mau dipamerin di jalanan, mau dipamerin di galeri di Indonesia, di Tumanggung. Karena kan seharusnya gitu ya penting. Seniman dalam arti luas itu kan dia harusnya membawa wacana yang ada kan ya. Nah itu sebenarnya. Iya kan harusnya. Ada loh wacana ini gitu. Terus bagaimana supaya orang merespon, jadi kayak apa sih? Warning ya sebenarnya. Iya. Ya salah kayak di lagu pun juga sampai Rhoma Irama pun pernah ada di salah satu interviewnya kalau nggak salah dia waktu itu dia bilang ya musik itu tidak akan merubah apapun gitu. Tidak akan merubah keadaan apapun gitu ya, cuma mengingatkan orang akan sesuatu aja. Iya, reminder aja kayak ya itu sekelas Rhoma Irama coy, yang lagunya kelas manapun mendengarkan dia ya. Ya sebenarnya nggak ada yang bisa ngerubah dunia ini Joy sebenarnya. Maksudnya kayak lu di luar, lu kalau lu posisinya ada di luar pengambil kebijakan ya, lu peneliti, lu profesor pun, lu dosen, lu apapun, lu nggak bakalan bisa ngerubah di segala jenis bidang lah ya. Lu nggak bakalan bisa ngerubah apapun, tapi kan ada upaya yang pengen. Paling nggak tuh maksudnya sebenarnya bukan merubah dalam artian literally merubah ya kalau kata anak Jaksel tuh. Iya. Tapi lebih ke yang lu ya benar ngasih peringatan, ngasih nge-reminder orang lah ya. Iya, apalagi ini ada nih wacana ini harusnya bisa dibahas gitu. Ada wacana ini yang bisa dibawa ke publik, ya bisa diperbaiki. Nah, sebenarnya kan trigger ya. Trigger. Nah, di Indonesia ini hal itu sangat kaku gitu. Untuk kaku atau orang memang kedewasaan orang mengapresiasi seninya belum sampai situ. Sebenarnya ini yang gue bahas kemarin ya, sempat ada obrolan gitu kayak misalkan nih dari musik kita malang buana ya oke lah, tapi masih dalam ranahnya seni lah. Kayak misalkan karyanya yang ditaruh di bundaran HI itu, Anies Baswedan itu tuh sepeda, bambu, monumen sepeda bukan yang bambu yang sebelumnya. Gue kira monumen sepeda yang hampir setengah M. Iya. Di kawasan bundaran HI dan itu dikritik sama masyarakat karena harga segitu kenapa karyanya gitu doang dan nggak tahan lama. Iya. Menurut gua ya nggak masalah lah. Iya sih. Lu apa ya? Lu diajak naik kelas sebenarnya dengan bentukan-bentukan abstraksi, dengan material yang dari alam, bambu yang emang kita banyak di sini materialnya. Terus di satu sisi lagi setengah M tuh nggak ada seujung kukunya pendapatan DKI bro. Iya, dia PDB ya? Untuk mencerdaskan masyarakat lewat seni ya itu patut dicoba menurut gua. Iya sih. Bukan gua dukung Anies ya. Iya. Lebih ke objektif aja sih jalan menilainya gitu, kayak apa ya? Kayak misalkan kalau melihat ya kayak melihat musik gitu kadang-kadang kita melihat jelek nih musiknya dangdut ini dangdut tuh jelek gitu, pop Melayu kampungan gitu maksudnya. Tapi kan sebenarnya kalau kita menarik dalam hal yang namanya seni itu kan nggak ada jelek nggak ada bagus atau jeleknya kan ya. Iya. Lebih ke selera kan, pertanggungjawabannya seniman karena kan taste kan ya. Iya. Dan maksudnya ya ketika Rhoma Irama menyanyikan lagu orkes pun dia sadar dia basicnya Richie Blackmore ya. Yang apa namanya dia tuh
bandnya apa sih? Ada juga band yang Genesis ya kan ya? Ini The Purple. Oh, The Purple. Ya cuma kan agak lebih diplanin secara ininya kan. Beatnya kan sama dia. Ya sebenarnya kan dia kalau lu tantangin Rhoma Irama main gitar lebih jago dari lu kali. Tapi kan ada yang apa yang mau disampaikan sama dia, dan apa yang dia sampaikan itu dia tahu pasarnya gua tuh kayak begini gitu. Sebenarnya di situ pasarnya itu. Maksudnya ketika lu bilang musik orkestra ya. Karena beberapa pemain orkestra nggak suka disebut musik klasik. Itu lu taruh di hajatan ya wagu. Iya, ya wagu. Apa wagu bahasa Indonesia? Awkward. Annoying. Sama aja anjing. Kayak gitu kan. Ya inilah tidak pas lah. Menempatkan sesuatu tempat yang salah lah pokoknya. Ya siapa sih yang bilang kayak misalkan pakai jas itu kan pakaian terhormat ya. Iya. Tapi lu pakai buat tidur sehari-hari gitu kan, lu kan kentir ya. Gila. Ini orang caleg gagal ini. Sebenarnya masalah kayak gitu sih. Hal-hal orang kadang-kadang tapi maksud gue banyak komennya ternyata karena ini eranya digital jadi semuanya kelihatan gitu ya. Maksudnya ada track recordnya gitu, lo bisa ngecek gitu, ada historical ya. Jadi gue ngelihat kok banyak dari kalangan maksudnya kayak kelas menengah gitu ya, banyak ternyata kayak gitu sampai yang kayak demo buruh deh. Ternyata enggak. Sampai hal kayak gitu aja kan lu anjing yang ngerasain ini kalau ini naik gitu. Kenapa lu harus bilang bikin macet lah, bikin rusak lah gitu. Ya ternyata kan tingginya perekonomian mereka itu kan nggak menjamin asupan otaknya bagus ternyata. Ternyata lu kuliah, maksudnya kelas menengah itu kan rata-rata kuliah segala macam, kerja di perusahaan ya lumayan lah, tapi kan pragmatis pemikirannya. Nah hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya tipikal negara berkembang banget Joy, maksudnya. Tapi ada pengaruhnya sama ini nggak sih, sama tingkat literasi gitu? Pasti suka baca lah, apalah. Ya pastilah. Pastilah kayak gitu. Ya sekarang nggak usah kita ngomongin krisis literasi lah. Ya. Lu cari aja data, misalkan kayak penjualan buku lah. Penjualan buku yang ditaruh di depan sebagai best seller itu apa sih? Biasanya buku-buku motivasi. Ya, self help ya. Yang kayak gitu-gitu kan, nggak ada yang memacu otak lu buat berdialog gitu. Buat berpikir konseptual. Nggak ada buku-buku yang berpikir konseptual tuh kayaknya nggak laku gitu di isu kita itu. Sebenarnya kan ini kan lagi rame juga isu yang membajakan buku di e-commerce kan ya. Tapi kan tidak ada satupun, dan padahal yang ngoceh itu udah maksudnya penulis-penulis yang udah lumayan populer gitu. Tapi ternyata tidak ada bergerak sedikit pun gitu maksudnya dari pemerintah tuh, karena memang concernnya dari dulu kan selalu pembajakan film, pembajakan musik gitu ya. Tapi maksud gue buku juga seharusnya jadi salah satu yang harusnya diperhatikan kan ya. Bahkan di agama pun kan Iqra. Nah bahkan harusnya buku-buku penelitian gitu disupport dari awal bikin bukunya Joy. Kalau menurut gue dia udah nggak perlu, ya lagi-lagi balik ke kayak seniman gitu, dia nggak perlu tahu gimana caranya buku ini bakalan aku terjual. Kalau emang ini urgent dan penting gitu buat kemaslahatan umat gitu kan misalkan. Berarti harusnya ada lembaga atau institusi yang ngurusin ini. Iyalah. Harusnya disupport lah. Gue punya gagasan nih bentuknya buku, tapi gue nggak tahu cara narbitinnya, ini gue kasih ke lo gitu. Bahkan dari awal gue punya penelitian ini nih, gue mau penelitian ini nih, harusnya segampang itu ya. Iya, breakdownnya kayak gini nih, gue mau bikin penelitian ini, bagus nih, dikaji segala macam, ternyata urgent, ya itu disupport. Udah kan di Indonesia ini banyak orang yang cuma bisa nulis. Iya sih. Cuma kemampuannya tuh cuma bisa nulis gitu loh, bisa cuma meneliti, dan itu nggak bisa kerja dia di seluas orang lain gitu loh. Lapangan pekerjaannya sangat terbatas gitu. Dan kalau orang-orang ini pakai expert tuh banyak lari keluar karena gitu juga mungkin. Ya iyalah, apalagi kan sekarang internet kan. Ya kayak di musik aja juga banyak. Ya modelannya kayak siapa yang anak kecil main musik di luar tuh yang pianis itu. Ya maksudnya kayak gitu-gitu gue yakin mah ada banyak pasti di luar orang Indonesia ya. Nah, mereka kan punya privilege. Iya, untungnya maksudnya, tapi maksudnya yang enggak kayak expose gitu. Dan lebih yang enggak kayak expose, yang jagonya juga mungkin sama atau bisa lebih juga pasti banyak yang akhirnya kepentoknya ya masalah akses gitu ya. Pasti kayak musik juga kan
banyak yang akhirnya mau musik pun juga kalau dibilang misalkan oh ternyata side stream, kalau kita nggak mau bilangnya indie, side stream ini ternyata sekarang jadi mainstream saat ini, maksudnya karena yang paling banyak didengerin musik-musik yang memang ada di side stream gitu. Padahal tapi secara kalau dibilang secara penghidupan, secara nilai ekonomi, secara secara pendapatannya dia, tapi tidak bisa disamakan ketika misalkan Pamungkas ngeluarin album, apakah ia pendapatannya sama dengan Dewa ketika ngeluarin album gitu. Ya belum sampai ke situ, cuma musiknya aja diterima lebih luas, tapi apa yang dia dapat nggak worth it. Nggak worth it gitu, karena tidak ada supportnya dari pemerintah mungkin ya, kayak gitu-gitunya ya. Ya sekarang kayak support dari pemerintah itu kan misalkan kalau untuk keluar ya segala macam ya. Misalkan masalah bahasa aja deh. Iya. Ya kan bahasa Inggris. Kita ini kan masih berapa persen lah dari total penduduk kita yang bisa bahasa Inggris misalkan. Iya, bisa bahasa Inggris lancar gitu ya. Dan sebaliknya tuh, buku-buku yang berbahasa Inggris yang berkualitas tinggi, di sini terjemahannya sangat dikit, Joy. Sangat dikit penerjemah atau penerbit yang mau membeli lisensi. Pertama itu, padahal literasinya banyak dari sana ya, apalagi digital ya. Kayak gitu, maksudnya apalagi lu kalau mau ngomongin masalah bukit algoritma, segala macam. Terus Indonesia mau lepas landas menjadi negara maju, itu adanya justru jurnalnya atau penelitiannya justru researchnya dari sana kan sebenarnya. Banyaknya gitu. Nah kayak gitu-gitu kan akhirnya bikin kita mandek. Iya benar. Beli buku misalnya lu dapat buku entah dari mana atau warisan kakek lu gitu kan, tebel banget, tapi isi bahasa Inggris lu udah males duluan. Kayak gitu, hal kayak gitu tuh yang sebenarnya yang urgent buat dibenahin sama pemerintah. Minimal dengan anggaran yang tinggi gitu di pendidikan, misalkan udah beli aja lisensi beberapa buku, misalkan filsafat, terus beli buku yang konteksnya konseptual lah. Kayak gitu, misalkan tentang apapun gitu, misalkan tentang usaha juga segala macam, itu disedot bisnis gitu, tentang marketing lah gitu ya. Nah itu dibeli, disedot, dibeli lisensinya, terus diterjemahin ke sini. Terus kalau misalkan emang, maksud gue nggak mahal-mahal amat sih. Iya, misalkan 100 besar buku populer gitu kan, apa susahnya lu tinggal ngelihat di Amazon Book kan sebenarnya. Iya sekarang kan? Akhirnya kan ada, terus tinggal ngubungin publishernya segala macam. Negara, maksud gue negara apa susahnya ya gitu ya. Kan kalau nggak salah ya, kayak bea masuk itu ya, pajak itu kalau nggak salah buku itu termasuk yang digratisin nih kalau nggak salah. Gua di Indonesia sendiri kalau lu ngirim buku pakai pos Indonesia itu gratis. Oh, di dalam Indonesia sendiri. Di dalam Indonesia sendiri. Lu apalagi, ke orang lain gitu. Apalagi kalau itu dari luar ya? Lu kasih keterangan itu, misalnya ini buat sumbangan perpustakaan ini, lu bakalan dibantu, diprioritasin.